Shalom, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita melaksanakan ibadah Rabu Abu, di mana pada tahun 2026 ini kita melaksanakannya untuk yang kedua kali. Tahun 2025 yang pertama, 2026 inilah yang kedua. Dan pada hari ini kita akan diteguhkan kembali oleh firman Tuhan yang tadi sama-sama kita baca lewat Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Dan firman Tuhan sebagai tema yaitu kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ibadah Rabu Abu ini kita memasukinya sebagai perjalanan awal Prapaskah, di mana nanti di dahi kita akan ditorehkan abu sebagai penanda yang dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwasanya kita berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Jadi debu yang akan ditorehkan di dahi kita ini merupakan sebuah simbol sederhana, di mana ini adalah simbol untuk meruntuhkan kesombongan kita sebagai umat manusia. Simbol yang membungkam kita dalam ambisi yang besar dalam kehidupan yang fana. Dan mengingatkan kita bahwa hidup yang kita banggakan ternyata tidak kekal. Dan ada masanya. Oleh sebab itu di tengah kesadaran akan kefanaan kita, ketidakkekalan kita sebagai manusia, Tuhan Yesus berbicara dalam Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Kalau tadi sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, dimulai dari pasal 6, di sini ada beberapa subjudul yang diberikan, yaitu tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, dan hal mengumpulkan harta. Jadi semua yang disampaikan di dalam sub-subjudul yang ditawarkan oleh Injil Matius ini sebenarnya ini menyentuh pusat kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi yang paling penting yang Yesus sampaikan sesuai dengan tema di dalam ayat yang ke-20. 19 dan ayat 20 yang berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat Rabu Abu ini adalah saatnya kita untuk merefleksikan kehidupan kita dan mungkin juga bertanya secara jujur ke dalam hati kita masing-masing, apakah di mana hartaku berada? Dan di mana hatiku berada selama kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam khotbahnya di sini Tuhan Yesus menegur orang-orang yang berbuat baik supaya dilihat orang. Tuhan Yesus menegur orang-orang yang memberi sedekah supaya dipuji. Tuhan Yesus menegur mereka yang berdoa supaya disanjung. Tuhan Yesus menegur mereka yang berpuasa supaya dikagumi secara rohani. Bapak Ibu Saudara, teguran-teguran yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang melakukan demikian bukan berarti Yesus menolak sedekah yang kita laksanakan. Yesus menolak doa yang kita naikkan, atau Yesus tidak menginginkan kita berpuasa dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menolak itu. Tetapi justru di praktik rohani yang baik, ia menolak bukan praktiknya.
Tetapi Yesus menolak motivasi orang-orang yang melakukannya. Jika motivasinya salah, Yesus menolak itu dengan keras. Kalau tujuan kita adalah supaya dikagumi sesama, kalau tujuan kita sebagai manusia melakukan itu supaya mendapatkan tepuk tangan manusia, maka sudah Yesus katakan, itulah upamu. Makanya dalam Rabu Abu ini Bapak Ibu Saudara mau memanggil kita untuk melihat semua yang sudah kita lakukan itu. Apakah kita memberi selama ini, berdoa selama ini, atau kita berpuasa bahkan mengumpulkan harta di dalam hidup ini supaya dikagumi oleh orang? Apakah itu motivasi kita? Kalau itu yang menjadi motivasi kita Bapak Ibu Saudara, hari ini Yesus mau mengajak kita di dalam Rabu Abu ini untuk memperbaiki motivasi kita itu. Karena yang Yesus ajarkan bahwasanya air mata pertobatan itu tidak dipertontonkan. Doa itu tidak untuk ditunjukkan bahwa kita hebat di dalam berdoa. Dan puasa yang kita lakukan itu tidak untuk diumumkan. Karena Bapa melihat yang tersembunyi. Dan ia juga yang memberi upah. Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita sibuk untuk membangun citra diri kita daripada membangun karakter kita. Karena seringkali kita takut kehilangan karakter, kehilangan nama baik, daripada kehilangan keintiman kita dengan Tuhan. Jadi pada momen inilah saatnya kita boleh jujur. Mungkin selama ini kita mengumpulkan harta rohani yang sebenarnya hanya harta reputasi diri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa apa yang kita lakukan itu. Selanjutnya juga Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus berkata bahwa harta di bumi bisa merusak ataupun dirusak dengan nengat dan juga karat. Harta di bumi itu bisa dicuri oleh pencuri. Dan semua yang kita banggakan dalam kehidupan ini Bapak Ibu, itu tidak sejati. Itu terbatas. Itu dapat hilang. Jabatan, kekayaan, kesehatan, bahkan hubungan itu dapat retak sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, karena semua yang di bumi itu tidak kekal, semua yang di bumi itu dapat hilang, semua yang ada di bumi itu dapat berubah. Makanya nanti abu yang akan ditorehkan di dahi kita itu adalah tanda pengakuan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki secara kekal di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus memberikan Injil, memberikan kabar baik, memberikan kabar sukacita kepada kita, di mana ada harta di surga. Apa itu harta di surga, Bapak Ibu Saudara? Jadi harta di surga itu bukanlah emas surgawi. Harta di surga bukanlah tabungan rohani yang dihitung secara matematika. Tetapi harta surgawi, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup kita yang selaras, hidup kita yang searah dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita melakukan kasih tanpa pamrih, ketika kita memberikan pengampunan yang tulus, ketika kita setia di dalam penderitaan, dan kita memiliki ketaatan yang lahir dari iman, disitulah harta surgawi kita miliki Bapak Ibu Saudara. Di mana kita boleh mampu bertahan di setiap pencobaan, mampu bertahan di setiap pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan menjalaninya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Disitulah harta surgawi sedang kita kumpulkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita memilih jujur daripada curang, kita sedang mengumpulkan harta di surga.
Setiap kali kita mengasihi orang yang paling kita benci, orang yang sulit untuk kita kasihi, tapi kita memilih untuk mengasihinya, mengampuninya, disitulah kita mengumpulkan harta surgawi. Dan setiap kali kita merendahkan diri dan memikul salib, kita sedang memindahkan hati kita dari bumi ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah harta di surga yang dikatakan oleh Yesus yang harus kita kumpulkan. Jadi di sini Yesus menutup bagian ini dengan kalimat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati itu selalu mengikuti harta. Jadi jika harta kita itu adalah pengakuan kita, maka hati kita akan gelisah ketika kita tidak dipuji. Jika kita anggap harta kita adalah, wah hebat kali Bapak si Anu, wah jago kali Ibu si Anu, pengakuan itu kita jadikan harta, maka ketika kita tidak dipuji, tidak lagi diancungi jempol, maka hati kita akan gelisah. Jika harta kita adalah kenyamanan, kalau ada sesuatu yang datang pergumulan, ketidaknyamanan, menggerogoti kehidupan kita, maka hati kita akan goyah saat penderitaan akan datang. Jika harta kita adalah Kristus, hati kita akan tetap teguh, meskipun berbagai penderitaan itu datang di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, masa prapaskah itu adalah perjalanan untuk memindahkan hati dari yang sementara kepada yang kekal. Dari ego manusia kepada Allah. Dan dari dunia menuju salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, di minggu prapaskah, disinilah kita akan mendalami yang namanya Via Dolorosa, yaitu jalan salib. Di mana kita akan mengenang saat-saat terakhir Yesus sebelum ia menerima kematiannya di kayu salib yang akan kita peringati di hari Jumat Agung. Dan akan menang membawa kita orang percaya pada masa Paskah. Jadi Rabu Abu ini juga sering ditandai dalam liturgi-liturgi gereja 40 hari sebelum masa Paskah, tapi hari Minggunya itu tidak dihitung. Jadi mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, sampai kepada hari Paskah maka akan genap 40 hari sebelum menjelang hari kemenangan orang percaya di dalam Kristus yang bangkit mengalahkan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai jalan salib, jalan menuju Paskah, jalan yang akan kita tempuh bukanlah jalan untuk mendapatkan pujian dari dunia. Bukanlah jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Tetapi jalan yang kita lalui adalah jalan salib. Jalan ini Bapak Ibu, kalau menurut pola pikir dunia sangat merugikan. Di mana kita harus merendahkan diri, kita harus mengampuni, kita harus mengalah, kita harus berkorban. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, disitulah harta surgawi kita dikumpulkan. Kalau selama kita masih hidup dalam dunia ini, ego begitu menguasai kita, pikiran begitu menguasai kita, dendam begitu menguasai kita. Pada saat ini firman Tuhan ingatkan bahwasanya kita adalah debu dan tanah. Dan kita akan kembali menjadi debu tanah. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Maka sebelum kita menjadi debu dan tanah, bertobatlah dan percayalah kepada Allah, kepada Injil. Kalau dunia memandang salib Kristus adalah paradoks, tampak sebagai salib itu sebagai kekalahan, tapi bagi kita orang percaya salib itu adalah kemenangan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Rabu Abu ini mau mengingatkan kepada kita bahwasanya
di dalam kefanaan kita sebagai manusia. Artinya tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Semua yang kita pakai, semua yang kita miliki, semua yang kita pegang, itu akan hilang oleh ngengat dan diambil oleh pencuri. Tidak ada yang kekal. Tetapi harta yang kita kumpulkan di surga, yaitu memberi tanpa pamrih, menolong, mengampuni, berdoa dengan tulus kepada Tuhan tanpa neko-neko. Disitulah harta yang kita kumpulkan untuk boleh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita dapat itu bukan hasil dari perbuatan baik kita, tetapi berdasarkan otoritas kehendak Allah yang memberikannya kepada kita. Tapi kita melakukan hal-hal demikian yang diperintahkan Yesus sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang telah dianugerahi keselamatan dari Tuhan. Jadi harus beda orang yang sudah memahami keselamatan itu sudah diterima dan orang yang belum memahami keselamatan itu sudah diterima. Maka Bapak Ibu Saudara, abu yang akan ditorehkan di dahi kita menjadi pengingat bahwa kita adalah milik Kristus, orang yang telah diberikan anugerah keselamatan, dan orang yang harus menunjukkan sikap orang yang telah menerima keselamatan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menjalani jalan salib mulai dari Rabu Abu sampai menuju kemenangan setiap orang percaya di hari Paskah. Tuhan memberkati kita masuki saat teduh.